Selamat pagi, umat yang dikasihi Tuhan. Selamat mengikuti ibadah doa pagi 10 hari menjelang Pentakosta hari kedua pagi ini dengan tema Bersedia ditegur dan digembalakan. Bersedia ditegur dan digembalakan. Marilah kita bernyanyi lagu pembukaan dari PKJ 4 bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman, bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan jikalau pada pagi hari ini, walaupun dengan keterbatasan kami dapat melaksanakan doa 10 hari pada hari yang kedua ini. Biarlah Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan yang menyertai kami semua, agar kami dapat menjalankan tugas-tugas kami dan berdoa bersama dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, kami memohon ampun akan segala dosa kesalahan kami, agar kami layak menaikkan doa ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah padamu. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik sekalian. Kita akan membaca sebagian dari firman Tuhan. Mari kita persiapkan dari 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. Kalau sudah, mari kita biarkan Alkitab kita tetap terbuka dan kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena pagi ini Tuhan sudah membangunkan kami dan kami boleh mengikuti ibadah doa pagi pada pagi ini. Tuhan, firman-Mu, Alkitab kami sudah terbuka di hadapan kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkannya. Mari Tuhan tolong buka hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh siap menerima sabda-Mu. Dan firman-Mu itu boleh tertanam dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. LAI memberi perikop
Natan memperingatkan Daud sehingga Daud menyesal. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain daripada seekor anak domba yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari, sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh bangsa Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pagi ini adalah bersedia, ditegur, dan digembalakan. Apakah Bapak Ibu pernah ditegur atau dikritik? Bagaimana perasaan Bapak Ibu ketika dikritik? Jarang sekali ada orang yang senang kalau dikritik ataupun menerima teguran. Teguran dan kritik sering dipandang sebagai hal yang menyakitkan dan memalukan. Kita dapat merasa kehilangan harga diri ketika orang lain mengkritik kita. Orang yang dikritik dapat merasa malu ketika menerima kritikan, apalagi jika kritikan itu hanya kritik, tidak ada solusi dan dukungan. Ketika terus dikritik, maka kita dapat menjadi down. Akan tetapi, bagaimana cara kita dapat membedakan manakah kritik yang membangun dan manakah kritik yang tidak membangun? Apakah kita harus seperti kambing tuli yang menutup kuping terhadap segala kritikan? Pagi ini kita akan belajar dari kisah Nabi Natan menegur Raja Daud. Menarik jika kita perhatikan Bapak Ibu dan saudara-saudara semua, posisi Natan yang seorang nabi diperintahkan oleh Tuhan
untuk menegur seorang raja besar yang agung pada saat itu, seorang Raja Daud. Padahal kita tahu ada resiko yang dapat saja terjadi. Apalagi ini yang dihadapi seorang raja besar. Tapi kita tidak menemukan dalam bacaan kita penolakan dari Nabi Natan. Nabi Natan taat kepada Tuhan. Tuhan menghendaki Nabi Natan menegur Daud karena Daud sudah melakukan dosa. Dosa yang dilakukan oleh Raja Daud adalah mengambil istri Uria. Uria adalah tentara yang setia kepada Raja Daud. Tetapi yang dilakukan oleh Daud malah merencanakan pembunuhan kepada Uria. Jadi, Bapak Ibu, kalau kita perhatikan ada 3 pelanggaran dari hukum Taurat yang sudah dilakukan oleh Raja Daud saat itu. Hukum ke-10, jangan mengingini istri sesamamu, mengakibatkan Daud melakukan hukum yang ke-7, jangan berzinah, dan hukum yang ke-6, jangan membunuh. Satu dosa berakibat dosa yang lain dilakukan juga. Apa pandangan Nabi Natan terhadap Daud? Apakah karena Daud seorang raja, maka Nabi Natan mengabaikan kesalahannya? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Nabi Natan tidak mengabaikannya. Nabi Natan tetap menegurnya. Bagi Nabi Natan, dosa adalah dosa. Ketika dosa diabaikan, justru itu membahayakan. Demikian sebaliknya, ketika kritik dan teguran itu disampaikan, walaupun itu menyakitkan, tapi itu berharga. Nabi Natan tahu bahwa kritikan itu penting bagi Daud dan juga kerajaan Israel. Kritikan Tuhan melalui Nabi Natan berisi kebenaran bagi Daud. Ada kebenaran Tuhan di dalam kritik itu. Hal kedua yang menarik yang saya temukan dalam bacaan kita adalah bagaimana cara Nabi Natan menyampaikan kritik. Seni kritik yang hebat karena menggunakan perumpamaan tentang domba yang sangat dekat dengan latar belakang Raja Daud yang awalnya adalah seorang gembala. Perumpamaan yang jelas akan dipahami dengan baik oleh Raja Daud karena dia dulu seorang gembala. Seandainya Nabi Natan datang dan langsung membeberkan dosa-dosanya, menegur dengan keras, apakah akan membuahkan pertobatan? Mungkin sekali tidak. Tapi Nabi Natan dari Nabi Natan kita belajar bahwa penyampaian kritik, teguran secara tepat itu penting. Saat kita akan menyampaikan kritik atau teguran, ada baiknya kita introspeksi dulu. Tujuan ini, teguran ini, kritik ini, apakah untuk membangun orang itu atau bukan? Jika memang kritik atau teguran ini untuk membangun orang tersebut, kita juga perlu memikirkan bagaimana cara dan waktu yang tepat supaya kritik ini boleh menjadi sesuatu yang membangun bagi orang tersebut. Hal yang kedua kita lihat dari Raja Daud. Jika kita menerima kritik seperti Raja Daud, bagaimana sikap kita? Menurut saya, ketika kita menerima kritik, ini sesuatu yang wajar sebenarnya. Karena sebenarnya sesungguhnya kita semua pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Jadi, kalau seseorang menyampaikan kritik atau teguran kepada kita, sesungguhnya itu wajar. Yang penting tapi bagaimana sikap kita? Walaupun kita tahu kita wajar, apakah kita menerima kritik itu dengan kepala dingin atau dengan hati yang panas? Dalam seni kritik, Socrates pernah menyampaikan tentang 3 filter tentang kritik, yaitu kebenaran, kebaikan, dan manfaat. Ketika informasi yang kita dapat itu terdapat kebenaran, kebaikan, dan bermanfaat, maka kita dapat belajar dari Raja Daud untuk bertobat. Kritik yang membangun patut kita terima sebagai hal yang berharga. Akan tetapi sebaliknya, jika kritik atau teguran yang kita dapatkan tidak ada kebenarannya, tidak ada kebaikannya, dan tidak ada manfaatnya, maka informasi itu tidak perlu kita simpan
apalagi sampai dimasukkan ke dalam hati. Perlu kebijaksanaan Bapak Ibu, betul. Perlu kepekaan akan suara Tuhan untuk kita dapat membedakan apakah ini kritik yang membangun atau ini kritik yang tidak perlu kita dengarkan. Seperti Raja Daud bersedia ditegur dan dikembalakan oleh Nabi Nathan, mari Bapak Ibu kita juga belajar untuk merendahkan hati kita, mendinginkan kepala kita saat kita menerima teguran-teguran yang membangun yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan bisa saja menegur kita melalui siapapun, bisa melalui pendeta, penatua, orang tua, pasangan, kakak adik, teman-teman, anak cucu kita, bahkan mungkin orang yang kita anggap itu musuh kita, orang yang tidak paling kita perhitungkan untuk memberikan teguran, tapi Tuhan bisa pakai itu. Mari kita belajar untuk membuka telinga, mata, dan hati kita, peka akan gembalaannya. Ingatlah bahwa tegurannya bertujuan membuat kita semakin baik, dan itu dilandasi oleh cinta kasihnya yang sangat besar untuk kita. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Doa syafaat berbalasan. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk majelis jemaat dan aktivis yang sedang mempersiapkan kelanjutan pelayanan rangkaian doa pagi 10 hari. Juga persiapan untuk melayankan ibadah hari Pentakosta nanti. Ya Tuhan, di dalam kedegilan dan kekerasan hati kami, berikanlah kepada kami hati yang mau ditegur dan mau digembalakan. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Bapa Sorgawi, kami berdoa untuk usaha pemerintah Indonesia memutus rantai penularan COVID-19 dan pelaksanaan vaksinasi untuk seluruh rakyat agar diberkati oleh Tuhan sehingga dapat berjalan dengan semestinya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi pasien COVID-19 dan juga bagi umat GKI Sumbawa II yang sedang sakit. Bapak Idris Tarigan, Ibu Rismawati Sitanggang, Ibu Evelyn, dan Saudari Agnes, dan juga mungkin
saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, juga keluarga yang merawat, tenaga medis yang juga membantu perawatan. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan jamahan, Tuhan yang memberikan kekuatan serta pemulihan bagi mereka, dan juga kekuatan bagi keluarga dan tenaga medis yang merawatnya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Amin. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau jalan-jalanku. Bapa Surgawi, kami pun berdoa untuk umat yang bergumul dalam kesulitan kehidupan perekonomian Indonesia karena dampak COVID-19. Bagi mereka yang berkurangnya penghasilan, bagi mereka yang sedang mencari pekerjaan, kiranya Tuhan menolong agar diberikan jalan keluar dari permasalahannya, agar Tuhan memberikan hikmat untuk dapat menemukannya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Dengarkanlah doa kami. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bernyanyi lagu penutup dari Mazmur 51, Kasihanilah aku ya Allah, bait 1 dan 2.
setiamu, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Umat yang dikasihi Tuhan, ibadah doa 10 hari, hari kedua telah selesai. Terima kasih atas kehadirannya. Kita bertemu lagi besok pagi pukul 5 pada doa pagi 10 hari di hari yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.